Allah bergerak. Kebangunan rohani, Bandung 1980. Pendeta Edward Johan Moniong. Dikutip dari buku Kami Mengalami Yesus di Bandung. Penulis Edward JM, Samuel Karwur, dan tim YPIB. Terbitan Metanoia. Jika Roh Allah dicurahkan melawat dan melanda suatu tempat, maka akan terjadi pertobatan massal tanpa pengkhotbah. Masyarakat mengalami lawatan Roh Kudus untuk bertobat dan datang pada Tuhan Yesus. Owen Murphy. Kegerakan Allah di kota Bandung yang melanda anak-anak muda, baik mahasiswa maupun pelajar pada era 1980-an, sangat terinspirasi oleh buku-buku kegerakan Tuhan di beberapa negara. Salah satu kalimat dari buku kegerakan yang sangat menginspirasi tersebut muncul dari buku karangan Owen Murphy yang berjudul Ketika Allah Melangkah Turun, yang mengisahkan tentang lawatan Tuhan di New Hebrides. Kalimat tersebut berbunyi demikian: jika Roh Allah dicurahkan melawat, melanda suatu tempat, maka akan terjadi pertobatan massal tanpa pengkhotbah. Masyarakat mengalami tekanan oleh Roh Allah untuk bertobat dan datang pada Tuhan Yesus. Kegerakan di New Hebrides, sebuah wilayah di pantai barat Skotlandia, terjadi karena doa-doa yang gigih yang dilakukan hampir setiap malam dari jam 10 dan berakhir pada pukul 4 dini hari. Doa-doa yang terus dinaikkan tanpa keinginan untuk berhenti sebelum Allah menjawab dengan lawatannya di setiap kota dan desa Skotlandia. John Knox, tokoh reformasi Skotlandia, kemudian menjadi sangat dikenal lewat doanya yang berbunyi, "Berikan aku Skotlandia, jika tidak aku mati." Ini menjadi cerminan tentang sebuah kerinduan besar untuk memenangkan Skotlandia untuk Tuhan. Sementara itu, perkembangan luar biasa juga terjadi di Korea Selatan dengan konsep sel group yang menumbuhkan jemaat dari puluhan ribu di era tahun 1980-an menjadi ratusan ribu dalam 2 dekade kemudian. Konsep gereja sel yang memiliki ciri khas terjaring, mudah masuk sulit keluar, sangat mengandalkan doa dalam pelayanan. Sebuah buku berjudul Dimensi Keempat yang ditulis oleh Yonggi Cho sangat memberikan inspirasi dalam menangkap visi Allah yang tidak terlihat. Salah satu prinsip yang terkandung dalam buku itu adalah katakan dan lakukan dengan iman, maka pasti akan menjadi kenyataan. Dampak langsung dari sebuah percikan kecil, hasil dari membaca buku-buku tersebut adalah bangkitnya gerakan anak-anak muda di kota Bandung untuk berdoa meminta terjadinya sebuah kebangunan rohani. Kerinduan ini demikian besarnya dan mereka akan berkumpul dan berdoa dalam kelompok-kelompok kecil berjumlah 3-5 orang untuk memohon Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kota Bandung. Api doa menyala dengan luar biasa. Di berbagai pelosok kota, anak-anak muda bangkit menjadi pasukan-pasukan doa. Eskalasi doa ini terus meningkat dalam kelompok kecil sampai pada doa-doa gabungan dengan jumlah yang jauh lebih besar. Dalam pertemuan-pertemuan doa yang diadakan, seringkali muncul nubuatan-nubuatan yang kelak Tuhan genapi. Kerap kali Roh Kudus mendorong hingga ada keputusan-keputusan radikal yang diambil, di mana banyak anak muda menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu terus bergulir seiring dengan berputarnya dinamika kehidupan. Para penggagas kegerakan ini tidak selamanya menetap di kota kembang. Masing-masing dipanggil untuk melayani Tuhan di dalam bidangnya masing-masing di tempat-tempat berbeda. Selesainya masa perkuliahan membawa mereka berpencar di banyak kota di seluruh Indonesia. Ada yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, namun banyak juga yang tetap berkecimpung dalam dunia kerja dan menjadi hamba-hamba Tuhan di bidang profesi masing-masing. Jelas bahwa api itu tidak pernah padam. Yang telah tersulut tidak mungkin dimatikan kembali.